Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Apa Kabar. Bersama saya Martin Julfani. Saya akan membantu podcast pada episode kali ini dengan tema menciptakan ruang internet yang berlandaskan Pancasila. Saya sangat senang sekali hari ini kita kedatangan rekan inspiratif yang akan berbicara tentang topik tersebut. Rekan kita adalah Farel, Gia, dan Ria. Untuk Mbak Ria, bagaimana tanggapannya internet cepat buat apa sih? Ini kenapa ya warga Indonesia itu sangat keterbelakangan sistematik dan struktural dalam 10 tahun terakhir ini. Internet kita itu nggak berkembang dari infrastrukturnya, stuck gitu-gitu aja. Sampai Menkominfo pun pernah bilang, heran mengapa sih internet cepat? Apa hubungannya bahwa kita ranking 3 paling rendah dari ratusan negara di Asia, speednya paling lemot. Nah, ini menurut World Bank Internet Best Learning sebenarnya salah satu target yang paling penting banget untuk negara-negara berkembang seperti negara Indonesia, karena internet artinya komunikatif, kuantitatif dan konspiratif. Artinya informasi, dan informasi artinya belajar internet. Rumah broadband itu juga cuma kurang dari 10%. Apa sih broadband itu seperti kayak wifi, data internet seluler pada umumnya itu hanya menggunakan jaringan itu hanya 10%. Tidak sampai seperti negara pada umumnya itu menggunakan internetnya melalui 100% jaringannya. Di Indonesia makanya infrastruktur yang seperti ini harus dilihat sebagai investasi, bukan sebagai pengeluaran, karena saya salah satunya pengguna internet aktif dan saya amat sangat butuh jaringan internet yang sangat amat cepat. Itu ya. Bagaimana dengan tanggapannya Gia? Apakah internet cepat berpengaruh dalam segala aspek? Oke, kalau menurut saya sih itu benar ya. Kita tuh harus banget butuh kecepatan internet karena itu tuh mempermudah bagi kehidupan sehari-hari kita. Contohnya di perkuliahan, di dunia kerja, di mana kita harus mengunduh file-file besar yang membutuhkan internet dengan kecepatan. Jadi itu tuh cukup mempermudah ya. Benar-benar. Menurut Mas Farel, apa aja sih pro dan kontra mengenai internet di Indonesia? Ada beberapa pro tentang internet di Indonesia. Salah satunya adalah akses informasi yang cepat dan luas. Internet memberikan akses mudah dan cepat ke informasi, baik untuk pendidikan, berita, hiburan, hingga berita internasional. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk belajar dan mendapatkan informasi secara lebih efisien. Lalu ada meningkatkan perekonomian digital. Internet memungkinkan perkembangan ekonomi digital seperti e-commerce, vintage, dan industri kreatif. Membuka peluang bisnis baru bagi pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Lalu kontranya adalah penyebab informasi palsu, penyebaran informasi palsu, yaitu berita hoax. Internet mempermudah penyebaran hoax. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik dan bahkan memicu kerusuhan sosial. Lalu ada penyalahgunaan data pribadi. Penggunaan internet seringkali melibatkan pengumpulan data pribadi pengguna yang rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Saudara Martin. Oh, seperti itunya. Jadi banyak pro dan kontranya yang disebutkan oleh Mas Farel tadi. Kemudian menurut Mbak Ria, regulasi dan pembatasan akses internet di Indonesia itu seperti apa ya? Regulasi dan pembatasan akses internet di Indonesia melibatkan berbagai macam aspek nih, Mas Martin. Ya. Salah satunya itu adalah pengaturan pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah Indonesia melalui Kominfo sering mengeluarkan regulasi yang mempengaruhi penyediaan layanan internet dan akses konten di Indonesia. Salah satunya ada beberapa regulasi berhubungan dengan batasan akses internet, antara lainnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur aspek teknis dan administratif
penggunaan internet seperti kebijakan terkait pembatasan konten atau kewajiban penyediaan layanan untuk memblokir konten yang melanggar hukum. Salah satunya itu. Oh, benar. Jadi udah diatur ya di Indonesia tuh ada peraturan-peraturan Jadi perundang-undangan. lebih bisa disaring lah kalau menurut Kominfo ini sudah bisa diakses melalui internet. Setuju. Terus kemudian menurut Mas Farel itu pembelian cerdas tuh seperti apa juga ya? Pembelian cerdas tuh untuk meningkatkan pembelajaran di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pentingnya penyediaan informasi yang baik dan keuntungan substansi dengan pembelajaran anak-anak ketika sistem bergeser dari pendidikan dihabiskan untuk kurang efektif ke pendidikan yang lebih efektif. Besar pengeluaran pendidikan dihabiskan di negara berkembang. Oleh karena itu, menasihati pemerintah dan mendonor lain melalui pembelian mitra untuk membeli barang bagus atau bantuan program sistem dan menjadi cara yang hemat biaya untuk sebagian. Maka internet itu berperan penting dalam kalangan pembisnis atau pendidikan untuk menambah edukasi dan informasi lebih tepat dan pasti. Oh, benar. Jadi pembelian cerdas itu sangat penting ya buat khususnya di bidang pendidikan dan para pebisnis gitu ya. Salah satunya kayak pembelian di marketplace pada umumnya. Mungkin contohnya seperti itu ya Mas Farel. Belanja di Shopee gitu. Lanjut, bagaimana menurut Mbak Jia ini membangun ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia? Kalau bagi saya pribadi sih ya, untuk membangun ekonomi digital tuh ada langkah-langkahnya atau strateginya, dimulai dari sektor teknologi, pendidikan, dan juga dari dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Dan juga ada langkah-langkahnya tuh dari peningkatan infrastruktur digital. Terus juga ada akses internet cepat dan merata. Jadi antara kota dan pedalaman itu akses internetnya merata gitu, semuanya kebagian. Karena kalau di Indonesia ini menurut saya akses internet di pedalaman masih ya gitu kurang lancar dibandingkan di kota. Dan juga dari data center, dari meningkatkan fasilitas penyimpanan data yang lebih besar, dan juga dari pendidikan dan pengembangan keterampilan digital tuh dari pelatihan untuk masyarakat, contohnya kayak program pelatihan meningkatkan literasi digital terutama untuk kelompok rentan dan pekerja tradisional agar beradaptasi dengan kemajuan teknologi di Indonesia. Dan juga dari pendidikan keahlian digital, menyiapkan tenaga kerja dan keterampilan dalam bidang ekonomi seperti programan, keamanan siber, dan data analitik. Dan menurut saya itu langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan ekonomi digital di Indonesia. Setuju sekali dengan pernyataan Mbak Jia ini, karena internet ini mendukung sekali perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Salah satu yang disebutkan tadi oleh Mbak Jia sangat bermanfaat untuk keberlanjutan di Indonesia. Baik, untuk episode kali ini tentang menciptakan ruang internet yang berlandaskan Pancasila. Yang kita dapat dari podcast kali ini adalah bagaimana kita mempelajari internet itu dengan baik, memanfaatkan internet itu dengan baik. Kita harus bisa mensaringnya dari hal yang baik jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif, seperti contohnya penyebaran hoaks dan penyebaran berita-berita yang tidak benar sehingga dapat menyesatkan kita di kemudian hari. Menurut saya kesimpulan dari pembahasan ini, internet itu tuh sebenarnya penting banget ya untuk kita menjadikan sebuah edukasi. Kenapa? Karena internet cepat itu sangat membantu dari pekerja, edukasi, berita, dan informasi lainnya.
Maka dari itu, kalau bisa Indonesia harus bisa lebih berkembang, lebih maju dari negara lain, terutama internetnya. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa di Apa Kabar Podcast.